Maritim Raja Ali Haji. Di video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi sel. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Apa itu komunikasi sel? Komunikasi sel adalah proses penyampaian informasi sel dari sel pesinyal menuju ke sel target untuk mengatur pengembangan dan pengorganisasiannya menjadi jaringan, mengawasi pertumbuhan dan pembelahannya serta mengkoordinasikan aktivitasnya. Komunikasi sel berperan penting dalam menyelenggarakan homeostasis karena tubuh harus senantiasa memantau adanya perubahan-perubahan nilai dari berbagai parameter, lalu mengkoordinasikan respon yang sesuai sehingga perubahan yang terjadi dapat diredam. Untuk itu, sel-sel tubuh harus mampu berkomunikasi satu dengan lainnya. Komunikasi antar sel merupakan media yang menopang pengendalian fungsi sel atau organ tubuh. Ada beberapa tipe penyampaian molekul sel dalam komunikasi sel. Yang pertama, komunikasi kontak langsung. Sel dapat berkomunikasi dengan cara kontak langsung, baik sel hewan maupun sel tumbuhan yang memiliki sambungan sel. Dalam hal ini, bahan persinyalan yang larut dalam sitosol dapat dengan bebas melewati sel yang berdekatan. Di samping itu, sel hewan mungkin berkomunikasi melalui kontak langsung di antara molekul-molekul pada permukaannya. Yang kedua, ada persinyalan parakrin. Pada persinyalan parakrin, sel pensekresi bertindak pada sel target di dekatnya dengan melepas molekul pengatur lokal ke dalam fluida ekstraseluler. Yang ketiga, ada persinyalan sinaptik. Sinaptik adalah sel saraf yang melepas molekul neurotransmitter ke dalam sinapsis sehingga merangsang sel target. Yang keempat, ada persinyalan endokrin atau hormonal. Endokrin adalah sel target jauh dengan media hormon yang dibawa melalui pembuluh darah. Selanjutnya ada metode komunikasi antar sel. Ada beberapa metode komunikasi antar sel. Yang pertama, komunikasi langsung. Komunikasi langsung adalah komunikasi antar sel yang sangat berdekatan. Komunikasi ini terjadi dengan mentransfer sinyal listrik atau ion-ion atau sinyal kimia melalui hubungan yang sangat erat antara satu sel dengan sel lainnya. Komunikasi melalui antar sel terbagi menjadi dua, yaitu ada sambungan sel atau sel junction dan pengenalan antar sel. Sambungan sel pada hewan maupun tumbuhan memungkinkan molekul lewat dengan mudah pada sel-sel yang bersebelahan tanpa menyeberangi membran plasma. Sedangkan pengenalan antar sel terjadi melalui interaksi antara molekul-molekul yang menonjol dari permukaan sel. Selanjutnya ada komunikasi lokal. Komunikasi lokal adalah komunikasi yang terjadi melalui zat kimia yang dilepaskan ke cairan ekstrasel atau interstitial untuk berkomunikasi dengan sel lain yang berdekatan atau sel itu sendiri. Pengsinyalan lokal terdiri dari pengsinyalan parakrin dan pengsinyalan sinapsis. Pengsinyalan parakrin oleh sel penyereksi bekerja pada sel-sel target yang berdekatan dengan melepaskan molekul regulator lokal, contohnya faktor tumbuhan, ke dalam cairan luar sel. Kemudian pengsinyalan sinapsis pada sel saraf melepaskan molekul neurotransmitter ke dalam sinapsis sehingga merangsang sel target. Yang terakhir ada komunikasi jarak jauh. Komunikasi jarak jauh adalah komunikasi antar sel yang mempunyai jarak yang cukup jauh. Komunikasi ini berlangsung melalui sinyal listrik yang dihantarkan sel saraf dan atau dengan sinyal kimia atau hormon atau neohormon yang dialirkan melalui darah. Pensinyalan hormon pada hewan disebut pensinyalan endokrin dengan cara melepaskan hormon yang bergerak melalui sistem peredaran darah menuju sel target di bagian tubuh yang lain. Hormon pada tumbuhan biasanya mencapai target dengan cara bergerak
dari sel ke sel atau berdifusi melalui udara sebagai gas. Contohnya pada hormon gas etilen yang mendorong pengematangan buah. Di samping merupakan gambar pensinyalan hormonal, sel endokrin tertentu menyekresikan hormon ke dalam cairan tubuh, seringkali darah. Hormon mungkin bisa mencapai semua sel tubuh. Selanjutnya ada tahapan komunikasi sel. Tahapan komunikasi sel terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap penerimaan, yang kedua transduksi, dan yang ketiga respon. Yang pertama ada penerimaan. Penerimaan adalah ketika sel target mendeteksi molekul sinyal yang berasal dari luar sel. Sinyal kimiawi terdeteksi ketika molekul sinyal berikatan dengan protein reseptor yang terletak di permukaan sel atau di dalam sel. Tahapan selanjutnya yaitu transduksi. Pengikatan molekul sinyal yang mengubah protein reseptor dengan suatu cara sehingga terjadi proses transduksi. Tahap transduksi mengubah sinyal menjadi bentuk yang dapat menyebabkan respon seluler menjadi spesifik. Transduksi terkadang terjadi dalam satu langkah saja, namun lebih sering membutuhkan suatu urutan perubahan dalam serangkaian molekul yang berbeda melalui jalur transduksi sinyal. Molekul-molekul dalam jalur ini seringkali disebut relay molekul. Tahap yang terakhir yaitu respon. Sinyal yang ditransduksikan akhirnya memicu respon seluler yang spesifik. Proses pensinyalan sel membantu memastikan bahwa aktivitas-aktivitas seperti ini berlangsung dalam sel yang benar, pada waktu yang tepat, dan dalam koordinasi yang sesuai dengan sel-sel lain pada organisme tersebut. Sinyal yang dipancarkan oleh sel hanya dapat ditangkap oleh sel tertentu saja, yang disebut reseptor atau sel target. Protein reseptor yang terdapat pada sel target memungkinkan sel tersebut mendengar dan memberikan respon. Molekul sinyal memiliki bentuk ibarat substrat yang hanya memberikan pada enzim tertentu, sehingga molekul sinyal disebut ligan. Ligan adalah molekul yang berikatan secara spesifik dengan molekul lain, sehingga terjadinya perubahan bentuk pada protein reseptor. Selanjutnya jenis-jenis reseptor. Reseptor yang terdapat dalam membran plasma. Yang pertama ada reseptor saluran ion. Reseptor saluran ion adalah suatu tipe reseptor membran yang memiliki wilayah yang dapat bertindak sebagai gerbang ketika reseptor berubah bentuk. Ketika molekul sinyal berikatan dengan protein reseptor sebagai ligan, gerbang akan membuka atau menutup sehingga memungkinkan atau menghalangi aliran ion spesifik, misalnya Na+ atau Ca2+, melalui saluran di dalam reseptor tersebut. Protein ini mengikat ligan pada sisi yang spesifik di bagian luar sel. Yang kedua ada reseptor tirosin kinase, yang melibatkan aktivitas enzim sehingga tergolong ke dalam kelas utama dari reseptor membran plasma. Kinase adalah enzim yang mengkatalis transfer gugus fosfat. Bagian protein reseptor yang menjulur ke dalam sitoplasma berfungsi sebagai tirosin kinase, yaitu enzim yang mengkatalis gugus fosfat dari ATP ke asam amino tirosin pada protein substrat. Dengan demikian, reseptor tirosin kinase adalah reseptor membran yang melekatkan fosfat ke tirosin. Yang ketiga ada G-protein coupled receptor, yaitu reseptor membran plasma yang bekerja dengan bantuan protein G, yaitu protein yang mengikat molekul GTP yang kaya energi. Reseptor ini bervariasi dalam hal sisi pengikatan pada ligannya maupun pada protein G yang berbeda di dalam sel. Bagaimanapun juga, struktur semua protein reseptor ini sangat serupa, di mana masing-masing memiliki 7 heliks A yang membentangi membran. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.